Oh ente mengatasnamakan umat, tungguin tadi pengadilan siapa yang menang. Lagian di pengadilan mah bukan menang kalah. Kalau gua kalah gua disuruh bayar gitu doang kan. Lah kalau disuruh bayar kan dari dulu gua bilang, ngapain lu ke pengadilan? Rumah gua aja kalau disuruh bayar. Ini saya juga mendapat surat penyerahan memori banding ya Mas. Jadi ini ada memori banding dari Yusuf Mansur. Sebelum munculnya putusan yang memenangkan Pak Haji Mustafa, ini Yusuf Mansur terkesan seperti berada di atas angin, percaya diri, tidak akan kalah begitu Pak. Iya. Tetapi setelah adanya putusan kemenangan Pak Zaini dan melakukan upaya banding, tiba-tiba Pak mengajak damai. Nah ini apa mungkin ada seperti apa Pak ya? Kekhawatiran atau ketakutan Pak, jikalau upaya banding atau apapun yang mereka lakukan nanti tetap saja itu memenangkan Pak Haji Mustafa. Kemungkinan besar juga mereka ada rasa ketakutan itu bahwa nantinya akan kalah karena ini akan saya kejar terus sampai finish Mas. Baik. Dan investor-investor yang lain nanti juga akan muncul gitu. Iya. Intinya kalau mau islah ya sudah dibayar sesuai dengan putusan pengadilan, tapi jangan ngatur-ngatur saya. Oke, ya. Sebenarnya Pak Zaini tidak menutup itu islah, tetapi jangan sampai ada syarat seperti itu Pak ya, terkesan diam. Oh enggak ada, terbuka saja. Siapa yang wartawan awak media yang mau ikut silahkan. Nggak ada saya larang-larang kok. Karena kan mereka mencari berita. Apa yang saya sampaikan kan suatu kebenaran, apa yang terjadi, ya kan? Apa yang saya alami kan? Iya. Assalamualaikum Pak Zaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat, segar bugar Mas Haji. Gimana kabar Mas Haji? Sehat Mas? Alhamdulillah sehat juga Pak. Alhamdulillah. Oke, Pak Zaini, saya kembali datang malam-malam nih Pak. Iya. Ya, seperti biasa mengupdate mengenai perkara Pak Zaini, yakni putusan dari pengadilan yang memenangkan Pak Haji Mustafa. Nah di sisi lain dari pihak tergugat yakni Yusuf Mansur dan juga BMT kan saat ini sudah melakukan upaya banding Pak. Betul. Nah, sampai saat ini sejauh mana Pak perkembangannya Pak? Ya, jadi saya sudah mendapat relas pemberitahuan ya Mas, relas pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dikirim melalui pos Mas. Kapan ya. Pak? Baru beberapa hari yang lalu. Namun suratnya ini kan mereka buat ini tanggal 12 Juli 2023. Ini suratnya Mas. Jadi ini surat pernyataan pemberitahuan bahwa Yusuf Mansur banding. Oke. Kemudian yang ini adalah BMT banding nih Mas. Ya. Semua suratnya dibuat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu tanggal 12 Juli 2023. Kemudian bersamaan dengan surat ini saya juga mendapat surat penyerahan memori banding ya Mas. Jadi ini ada memori banding dari Yusuf Mansur. Yusuf Mansur, oke. Terus kemudian dikirim, dibuat juga tanggal 12 Juli 2023. Terus kemudian saya mendapat relas juga memberitahu agar memeriksa berkas perkara banding atau insakeh gitu. Kemudian karena suratnya ini dibuat tanggal 20 Juli 2023 dan baru sampai kepada saya beberapa hari yang lalu, sehingga saya takut nanti pengadilan buru-buru mengirim ke pengadilan tinggi Mas. Karena kalau sesuai dengan hukum acara itu kan relas pemberitahuan itu didelegasikan di mana saya berdomisili. Artinya kalau tempat tinggal saya, domisili saya itu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, maka melalui Pengadilan Negeri Cibinong, datangnya kapan, ada tanda terimanya, kan begitu. Iya, betul. Karena ini melalui pos sehingga saya karena di suratnya sudah agak lama dan baru datang, sehingga saya
menjaga-jaga ya kan, agar berkas itu tidak dikirim dulu. Saya mengirim surat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, itu saya tujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Itu suratnya saya buat tanggal 25 Juli dan saya masukkan sesuai dengan alat bukti di sini. Ini masuknya tanggal 26 Juli kemarin, Mas, gitu. Ya. Ya, rencananya nanti paling lama ya, mudah-mudahan paling lama hari Selasa, tapi mudah-mudahan hari Senin Minggu sudah jadi, Senin bisa saya kirim, Mas, gitu. Oke. Iya. Dari isi memori banding yang diberikan oleh pihak Yusuf Mansur atau BMT itu seperti apa, Pak? Kalau BMT memori bandingnya, apakah dia mengajukan memori banding atau tidak, saya belum tahu karena itu belum sampai ke tangan saya. Tetapi kalau Yusuf Mansur ini memori bandingnya, mereka mengatakan bahwa eksepsi ya, dia menyatakan bahwa eksepsi error in persona yang alasannya Yusuf Mansur itu bukan komisaris dari PT Adi Partner Perkasa itu, ya kan. Dasarnya mereka profil itu, mereka mengatakan bahwa mereka itu bukan komisaris begitu. Nah, sehingga menurut Yusuf Mansur bahwa pengadilan itu tidak cukup pertimbangan hukumnya berkaitan dengan alat bukti yang diajukan oleh mereka. Kemudian pengadilan dianggap salah pertimbangan hukumnya begitu. Ya, itu, Mas. Ya. Sebenarnya isi dari memori banding yang saat ini disampaikan oleh pihak Yusuf Mansur itu, apakah ada perbedaan dengan bukti eksepsi yang sudah diberikan pada di pengadilan sebelumnya itu, Pak? Jadi begini, kalau orang berkilah boleh-boleh saja, tetapi ketika mereka membantah bahwa Yusuf Mansur ini bukan komisaris dari PT Adi Partner Perkasa, itu kan juga sudah saya bantah di dalam replik saya. Kemudian di sana saya mengatakan bahwa dari mana saya tahu bahwa Yusuf Mansur itu komisaris utama dari PT Adi Partner Perkasa adalah satu, Yusuf Mansur pada saat presentasi bisnis batubara ini, mereka kan mengatakan bahwa dia diangkat sebagai komisaris PT Adi Partner Perkasa. Jadi jamaah jangan takut, jamaah jangan ragu, jamaah jangan merasa merasa khawatir bahwa nanti uangnya hilang, karena di sana yang duduk sebagai komisaris itu mereka mengaku Ustadz Yusuf Mansur, kan begitu. Begitu, Mas. Saya itu satu. Terus kemudian yang kedua, berdasarkan putusan pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu nomor 303/PDT.G/2011/CKT Sel Jakarta Selatan, yang telah berkekuatan hukum tetap, Yusuf Mansur itu pernah dijadikan dalam suatu perkara perdata dijadikan sebagai tergugat 3 dalam perkara ini. Yang kedudukannya sebagai komisaris utama daripada PT Adi Partner Perkasa. Itu sesuai dengan identitas yang ada, kemudian sebagai tergugat didudukkan sebagai komisaris. Kemudian dalam jawaban Yusuf Mansur dalam perkara nomor 333, Yusuf Mansur itu tidak membantah bahwa mereka komisaris, itu tidak membantah. Hanya Yusuf Mansur ini membantah bahwa segala sesuatu kan berkaitan dengan penerbitan garansi. Jadi garansi bank, berkaitan dengan garansi. Menurut mereka yang berbuat adalah
direktur utamanya Yusuf Mansur tidak tahu, dan satu lagi komisaris itu juga katanya tidak tahu. Tapi sebenarnya kalau itu dokumen di bank itu misalnya dipalsu, tentu tidak cukup hanya dengan surat pernyataan saja bahwa saya tidak pernah tanda tangan, itu nggak berlaku Mas sebenarnya. Harus dibuktikan dulu lewat pengadilan. Kalau itu dipalsu tentu harus dibuktikan lewat pengadilan pidana, ya kan? Apakah benar tanda tangannya dipalsu atau tidak, kan begitu Mas. Itu. Terlepas tanda tangan itu palsu atau tidak, pada saat itu dari pihak bank tersebut ya, dalam menggugat pihak PT Adi Perkasa bersama Yusuf Mansur ini mengatakan bahwa Yusuf Mansur memang benar-benar komisaris utama ya Pak ya? Yusuf Mansur tidak membantah. Tidak membantah Ya, artinya kalau dia tidak membantah sebagai komisaris utama, tentu mereka komisaris utama kan begitu. Dan data-data yang masuk ke bank, tentu bank tidak akan melayani ketika tidak ada persetujuan dari komisaris utama kan. Ya, karena ini kan berkaitan dengan pihak lain, bank, penerbitan bank garansi gitu. Intinya pihak dari Yusuf Mansur sendiri tetap bersikeras membantah ya mengenai keterlibatannya sebagai komisaris utama PT Adi Perkasa, padahal dari pihak majelis hakim sendiri sudah menerima kesaksian dari para saksi-saksi yang sudah dihadirkan oleh Pak Yani Mustafa ya. Kemudian juga bukti-bukti yang sudah diserahkan oleh Pak Zaini. Nah, ini selanjutnya kontra memori banding yang akan Pak Zaini siapkan seperti apa Pak? Jadi begini, tentu nanti akan saya urai. Ya, akan saya urai berkaitan dengan kedudukan Yusuf Mansur ini sebagai komisaris. Kalau mereka kan tidak mengakui, tentu saya akan mengurai nanti. Uraian pertama adalah bahwa dalam komparisi identitas itu Yusuf Mansur jelas didudukkan sebagai tergugat 3 dalam kedudukannya sebagai komisaris utama kan begitu. Betul. Kemudian di dalam jawaban Yusuf Mansur bahwa Yusuf Mansur itu tidak pernah membantah dia didudukkan sebagai komisaris itu. Artinya di sana kan pasti bank punya dokumen. Kalau tidak ada dokumen yang masuk, tentu bank tidak akan melayani itu kan begitu. Iya. Jadi nanti akan saya urai di sana. Terus kemudian salah satu lagi mereka itu mengatakan dalam memorinya bahwa komisaris itu tidak bertanggung jawab terhadap kerugian kan begitu. Nah, itu masih ada kepanjangannya kalau dia dapat membuktikan dia tidak bersalah kan begitu. Sementara Yusuf Mansur ini bagaimana tidak ada kepentingan pribadi dalam bisnis batu bara ini, karena Yusuf Mansur sendiri itu meminta separuh dari keuntungan ini ya, separuh dari keuntungan loh ya, kalau keuntungan bulatnya 28,6%, Yusuf Mansur itu minta 14,3% untuk pondok pesantren. Artinya ada kepentingannya. Dan Yusuf Mansur itu sebagai komisaris seharusnya tidak menjalankan roda daripada perseroan atau perusahaan Mas. Hanya mereka mengontrol saja. Tetapi dalam perkara saya ini, Yusuf Mansur itu terlibat langsung dalam pengurusan perusahaan ini, dalam menjalankan perusahaan ini. Karena mereka, Yusuf Mansur itu kan langsung yang presentasi berkaitan dengan bisnis batu bara ini. Sementara kalau tidak ada Yusuf Mansur, kami kan tidak pernah kenal sama Adi, tidak pernah kenal sama perseroan yang namanya Adi Partner Perkasa, tidak pernah kenal dengan yang namanya Adiansah. Yang membawa perseroan PT Adi Partner Perkasa, kemudian Adiansah ke Masjid Darussalam itu ya Yusuf Mansur kan begitu. Artinya ada keterlibatan, saya bisa membuktikan ada keterlibatan. Keterlibatan itu berkaitan dengan dia minta bagian 14,3%. Sementara investor saja hanya dibagi 11,3%, ya kan? Kemudian BMT itu bagiannya 3%, kan begitu. Jadi antara yang diminta Yusuf Mansur dengan investor itu besar yang diminta Yusuf Mansur tuh. Itu pun ini uangnya setelah disetor
bagaikan ditelan ombak di tengah lautan, Mas. Sampai sekarang kan belum ada yang kembali 100% kan belum ada begitu. Bisa dikatakan peran Yusuf Mansur di dalam perkara ini sangat vital ya, karena yang sudah saya wawancara dengan investor-investor sebelumnya itu mengatakan bahwa alasan utama mereka ikut investasi ini karena ada nama sosok Yusuf Mansur di sini, ya karena ada sosok Ustadz di sini. Untuk itulah mereka percaya, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa curiga apapun, dan menyerahkan uang yang telah disetorkannya untuk berinvestasi dalam perkara JBN ini. Pak Zaini, di sisi lain Yusuf Mansur saat ini melakukan upaya banding, Pak. Tapi di sisi lain juga Yusuf Mansur kemarin mencoba untuk menghubungi Pak Zaini dan meminta untuk islah lah, katakanlah. Nah, ini seperti apa Pak menurut Pak Zaini, Pak? Ya, menurut saya begini ya, satu sisi kalau mereka menyatakan banding kan mereka melakukan perlawanan. Betul. Iya kan? Ironis gitu. Iya, ironis. Satu sisi mereka menyatakan banding melakukan perlawanan, tapi satu sisi itu kemarin WhatsApp kepada saya, yang mana sudah saya bocorkan, terus terang sudah saya bocorkan kemana-mana. Nah, itu mereka mengajak islah. Ini kan orang yang tidak konsisten. Satu sisi nggak melakukan perlawanan dengan menyatakan banding, satu sisi ngajak damai. Ini kan lucu islah, iya kan? Dan saya, alhamdulillah Mas Haji, saya tidak akan tergoda dengan ajaan islah Yusuf Mansur ini, karena menurut saya Yusuf Mansur ini mulutnya tidak bisa dipegang kata-katanya. Mulai dari pada saat ini mulai gagal bayar di tahun 2010 itu, Yusuf Mansur dengan mata kepala saya sendiri, saya mendengarkan di ruang serbaguna Global School bahwa Yusuf Mansur itu akan mengganti ini sampai dengan selesai dengan cara menyicil. Sampai dengan sekarang kan nggak ada realisasinya. Betul. Itu. Terus kemudian sampai 12 tahun tidak ada realisasinya. Kalau ini tidak saya kejar, tentu mereka juga diam-diam saja. Wis meneng-meneng wae wong udah dapet kan gitu. Iya. Sebelum munculnya putusan yang memenangkan Pak Zaini Mustafa ini, Yusuf Mansur terkesan seperti berada di atas angin, percaya diri, tidak akan kalah begitu Pak. Tapi setelah adanya putusan kemenangan Pak Zaini dan melakukan upaya banding, tiba-tiba kok mengajak damai. Nah, ini apa mungkin ada seperti apa Pak ya? Kekhawatiran atau ketakutan Pak, jikalau upaya banding atau apapun yang mereka lakukan nanti tetap saja itu memenangkan Pak Zaini Mustafa. Jadi begini Mas, kalau berdasarkan teori ya, berdasarkan teori kemudian jawab jinawab ya, antara saya dengan para tergugat baik itu Yusuf Mansur dan lain sebagainya, perkara saya ini saya berkeyakinan bahwa saya akan menang. Sampai finish pun saya akan menang begitu. Jadi mereka juga ada kekhawatiran karena kan sudah tidak ada jawab-menjawab lagi. Sementara jawaban daripada Yusuf Mansur, dan Yusuf Mansur hanya mengatakan saya tidak terlibat, yang lainnya tidak membantah. Kemudian BMT mengatakan saya tidak terlibat, saya tidak pernah menerima. Ternyata di dalam alat bukti dan pengakuan alat bukti yang saya ajukan dan alat bukti yang diajukan BMT kan dia menerima, Mas. Jadi kemungkinan besar juga mereka ada rasa ketakutan itu bahwa nantinya akan kalah. Karena ini akan saya kejar terus sampai finish, Mas, begitu. Dan investor-investor yang lain nanti juga akan muncul gitu. Kapan Pak nanti Pak Zaini akan menyampaikan rencananya mungkin hari Senin. Iya, hari Senin saya akan mengajukan namanya kontra memori banding terhadap memori banding yang disampaikan oleh Yusuf Mansur. Jadi proses hukum tetap berjalan, tetap berlanjut. Untuk pintu islah atau pintu damai ini tertutup Pak, sudah Pak? Kalau saya karena ini sudah masuk ke pengadilan ya sudah. Biarkan saja hukum berjalan. Kalau mereka mau berdamai, silahkan mereka bayar sesuai dengan putusan pengadilan, tapi jangan mengatur-atur saya. Ya, kalau dalam WhatsApp-nya itu
pengen minta ketemu dari hati ke hati, ya kan, berbicara dari hati ke hati, tanpa direkam, tanpa diliput, ya, tanpa ada yang tahu. Ini kan kayak siluman. Iya kan, kayak siluman. Sementara saya terbuka terhadap netizen itu. Karena ketika nanti menang, tentu ketika nanti menang dan itu bisa eksekusi, segala kewajiban saya tentu akan saya tunaikan, Mas. Misalnya pajaknya akan saya bayar, ya kan? Kemudian zakatnya akan saya bayar. Kemudian yang berjasa kepada saya juga akan saya beri entah berapa itu sesuai dengan proporsional, Mas, begitu. Oke, baik, baik Pak Zaini. Oke, Pak Zaini, saya kira cukup itu Pak ya. Cukup. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Pak? Ya, intinya begini. Saya sudah tidak mau artinya begini. Kalau Yusuf Mansur atau nanti melalui orang dan lain sebagainya untuk berdamai, bertemu tanpa ada misalnya direkam, tanpa didokumentasikan, tanpa wartawan boleh tahu, saya sudah tidak mau, Mas. Dalam bentuk apapun, ya kan? Sekalipun saya akan dibayar sekian, saya suruh berhenti untuk usil terhadap Yusuf Mansur, enggak, karena saya sesuai dengan ketentuan hukum kok yang saya kejar ini. Baik. Saya tidak pernah meras kok. Ya. Ya. Oke. Ya, saya jadi penasaran nih Pak. Ini maksud dari pihak Yusuf Mansur untuk bertemu Pak Zaini diam-diam tanpa ada wartawan, tanpa ada siapapun, tanpa diketahui oleh siapapun, ini sebenarnya apa yang ingin dibicarakan kepada Pak Zaini Mustafa, apa yang ingin ditawarkan begitu ya. Tetapi alhamdulillah Pak Zaini sampai saat ini tetap teguh dengan pendiriannya untuk tetap berlanjut ke proses hukum dan menutup pintu islah atau pintu kita terbuka saja. Artinya kalau mau islah ya sudah dibayar sesuai dengan putusan pengadilan. Tapi jangan ngatur-ngatur saya. Ya, sebenarnya Pak Zaini tidak menutup pintu islah, tetapi jangan sampai ada syarat seperti itu Pak ya, terkesan diam-diam. Enggak ada, terbuka saja. Siapa yang wartawan awak media yang mau ikut silahkan. Nggak ada saya larang-larang kok. Karena kan mereka mencari berita. Apa yang saya sampaikan kan suatu kebenaran, apa yang terjadi, ya kan? Apa yang saya alami kan? Iya, begitu Mas. Dan Pak Zaini pun hanya menuntut dibayarkan saja sesuai putusan pengadilan Pak ya? Sesuai dengan putusan pengadilan. Ada tambahan apapun begitu? Oh, enggak ada tambahan apapun, ya. Oke. Baik Pak Zaini, terima kasih Pak Zaini. Saya doakan untuk kontra body banding selanjutnya tetap saja memenangkan Pak Zaini Mustafa. Baik. Mudah-mudahan. Saya mohon juga doanya dari seluruh netizen yang mendengar dimanapun, yang melihat video ini, saya mohon doanya perjuangan saya ini mudah-mudahan diijabah oleh Allah dan dikabulkan bahwa yang benar itu tetap akan benar. Artinya kebohongan itu tetap akan terbongkar sekalipun itu ditutup rapat. Peribahasanya kalau bangke itu sekalipun ditutup rapat itu tetap akan tercium baunya. Tetapi ketika berlian, sekalipun berlian itu diletak di lumpur tetap akan mengkilat dan harganya tetap mahal, Mas. Baik, gitu. Kata-kata yang sangat menarik sekali dari Pak Zaini Mustafa sebagai penutup pada sesi kali ini. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya kali ini. Saya Aji dan Pak Zaini Mustafa dari Kota Wisata Cibubur mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.